Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sasila Rakalsya Kasugi, NPM saya 2019 15 0030. Saya di sini mau menjelaskan salah satu materi yaitu kalimat efektif yang terdapat pada sesi 11. Langsung aja, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan penutur atau penulis secara singkat, jelas, dan tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula sesuai dengan maksud pembicara atau penulis. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Nah, struktur kalimat efektif. Yang pertama itu struktur kalimat efektif umum, struktur kalimat efektif paralel, dan struktur kalimat periodik. Struktur kalimat efektif umum, unsur-unsur yang terdapat pada kalimat umum ini masih dibagi dua, yaitu unsur wajib serta unsur tidak wajib. Unsur wajib ialah subjek serta predikat, sementara unsur tidak wajib ialah unsur yang boleh disertakan dan boleh tidak disertakan, termasuk kata kerja bantu. Struktur kalimat efektif paralel. Struktur dalam kalimat efektif akan menggunakan bentuk bahasa sama yang digunakan dalam satu susunan serial. Dan struktur kalimat periodik. Struktur ini akan lebih mengemukakan unsur tambahan baru, lalu barulah menuju unsur intinya. Hal ini dilakukan agar dapat menarik perhatian pembaca. Ciri-ciri kalimat efektif. Berikut ini adalah ciri-ciri sehingga suatu kalimat dapat kita katakan efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur. Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini. Pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap, yaitu subjek dan predikat. Jangan taruh kata depan atau preposisi di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Contoh kalimat efektif dan tidak efektifnya. Yang tidak efektif, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Nah, itu udah nggak efektif banget. Jadi kita ubah jadi kalimat efektif. Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Dan hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek. Serta tidak bersubjek ganda, bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Nah, yang kedua, karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele, kalian tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Ada dua hal yang memungkinkan kalimat membuat kalimat yang memboros sehingga tidak efektif. Yang pertama menyangkut kata jamak, dan yang kedua mengenai kata-kata bersinonim. Untuk menghindari hal tersebut, berikut ini contoh mengenai kesalahan dalam kata jamak dan sinonim yang menghasilkan kalimat tidak efektif. Contoh kata jamak. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Itu udah pasti nggak efektif. Karena udah pakai siswa-siswi, harusnya nggak usah pakai para lagi. Kita ubah jadi kalimat efektif. Siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian untuk masuk perguruan tinggi. Tidak efektifan terjadi karena kata para merujuk pada jumlah jamak, sementara siswa-siswi juga mengarah pada jumlah siswa yang lebih dari satu. Jadi hilangkan salah satu kata yang merujuk pada hal jamak tersebut. Nih, ini contoh kata sinonim. Ia masuk ke dalam ruang kelas.
itu udah efektif. Karena harusnya langsung aja, nggak usah pakai dalam, karena kan udah jelas ya di mananya itu. Jadi kita ubah kalimat efektif, ia masuk ke ruang kelas. Jadi kalimat efektifnya gitu. Nah, yang ketiga, kesejajaran bentuk. Ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat. Sesuai kedudukannya pada kalimat itu, pada intinya, kalimat efektif haruslah berhimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contoh, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Itu udah pasti salah kan? Udah nggak efektif. Karena kan harus berimbuhan me dan digunakan pada fungsi yang sama. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Nah, yang keempat, ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun, meletakkan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi, dalam beberapa kasus tertentu, kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan. Ini agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang umumnya diikuti partikel lah ataupun. Contoh, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Itu nggak efektif. Jadi kita ubah jadi kalimat efektif. Sapulah lantai rumahmu agar bersih. Jadi kalimat efektifnya seperti itu. Yang kelima itu kologisan kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif terakhir yang amat krusial menyangkut kologisan kalimat yang kalian buat. Kologisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal, agar pembaca dapat dengan mudah pula mengerti maksud dari kalimat tersebut. Contoh, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Maaf ya, itu tipe. Itu nggak efektif karena harusnya langsung aja ke Bapak Kepala Sekolah. Jadi kita ubah ke efektif. Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Jadi seperti itu kalimat efektifnya. Nah, udah selesai. Terima kasih udah menonton video ini. Maaf kalau ada kurang-kurangnya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.